Sungguh Rasul kami Nabi Muhammad telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya untuk tidak dijelaskan. Sungguh telah datang kepadamu cahaya berupa Islam dan kitab yang menjelaskannya, yaitu Al-Quran. Yahdi bihillah manittaba ridwanahu subulas salam. Dengan Al-Quran itu Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridaannya. Yang mengikuti aja, yang tidak mengikuti enggak juga. La ikraha fiddin. Al-Quran hanya petunjuk bagi orang yang mengikuti keridaan kepada jalan keselamatan. Tidak sama seperti yang tadi. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Yang percaya dibaptis, yang tidak percaya dihukum. Subhanallah. Jadi saudara-saudara Kristen ini tidak perlu Anda susah payah mana kelemahan di Islam. Enggak perlu kau cari kelemahan. Karena tak ada paksaan untuk Anda berislam. Tak perlu. Yang harusnya kamu cari adalah apa kelemahan Bibelku, di mana harus aku tutupi, apa yang harus aku lakukan, upaya apa yang harus aku berikan supaya agama Kristen ini terlihat sempurna, agar mereka semuanya bisa menjadi pengikut Yesus. Itu yang harus kamu perjuangkan. Ketika Bang Suma menghantam Paulus, itu adalah nabi yang mengatakan dia berkata bukan atas firman Tuhan, maka aku harus membackup pernyataan Paulus itu dengan dalil ini. Itu yang harus Anda siapkan. Ketika kemudian Bang Suma mengatakan bahwa Yesus berkata, waspadalah kepada Yesus palsu yang datang menyesatkan banyak orang, maka aku Kristen harus mempertahankan senjata dengan menggunakan dalil-dalil ini. Itu yang harus Anda bekali diri Anda, bukan malah ke Al-Quran. Konon Al-Quran itu membacanya pun tak sanggup, malah kau bahas-bahas Al-Quran. Yang ada nanti jatuhnya kamu menjadi penghujat, penista. Habis itu Anda menyalah-nyalahkan polisi. Wah, kalau kami membahas Al-Quran langsung ditangkap. Loh, gimana kamu gak ditangkap? Ilmumu gak ada membahas Al-Quran tapi menghujat Al-Quran. Ya ditangkaplah. Hapuskan 300 ayat-ayat Al-Quran. Apa pula? Al-Quran itu adalah dongeng. Apa pula? Membacanya pun kau tak sanggup. Jadi jangan kau gunakan kaidah itu. Yang harus kau perjuangkan adalah Matius 28 nomor 19. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Baptislah dia di dalam nama Bapa, nama Anak, dan nama Roh Kudus. Itu yang harus Anda perjuangkan. Sehingga seluruh orang Islam yang ada di Indonesia ini bisa menjadi Kristen. Pertahankan akidah Anda kemudian. Pertahankan kemudian agama Anda untuk supaya dianut oleh semua orang. Dengan cara apa? Membantah semua argumentasi Bang Zuma dan kawan-kawannya apologet Islam. Kalau Anda menemukan sesuatu yang keliru menurut hitungan tafsiran pengetahuan Anda tentang Al-Quran, ya silakan aja, toh Anda dipaksakan. Yang harus Anda pertahankan ya ini, di mana Anda harus memaksakan. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu paksaan. Itu paksaan. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu pemaksaan, Cak Ayu. Maka dengan konsep pemaksaan ini, di mana kamu mengusung agama kasih, maka agama kasihmu itu harus kau pertanggungjawabkan agar seluruh bangsa bisa melihat dan bisa kemudian mendapatkan pelajaran bahwa Kristen itu adalah betul-betul jalan keselamatan menuju kepada jannah, kepada surga. Tapi saudara, kalau hanya dengan modal seperti ini, mustahile kau bisa menjadikan seluruh bangsa menjadi Kristen. Kenapa? Lah kamu sendiri nggak paham kitabmu. Sekali lagi saya ingatkan bagi kalian yang menuhankan daki Firaun, jangan coba-coba dongeng atau cerita kartun. Bantah dengan data-datamu yang tersusun agar kau tidak depresi lambat laun. Untuk penyembah roh kardus Indomie yang menuhankan anak domba, kalau cuma doktrin dan dogma, Tuhan di konsep menjelma jadi manusia, lalu lengkarnasi, teofani seperti amuba, mending kau tuhankan saja si Kribo Saibaba. Segala firman dan data Gurunda Zuma sudah bacakan, tapi Anda masih saja memutarbalikkan ketampol dengan kenyataan. Satu pertanyaan yang ditanyakan, tapi 11 jawaban yang kau lontarkan. Itu pun salah semua. Gurunda Zuma Akademis Islam Mendunia
Kaisar Nero sang legenda pewarta, beradab ilmu penuh dengan karisma. Kalian kalau hanya naik menghujat dan menghina, kupastikan kau berserak berak celana. Pohonlah kapas lima purut, anaklah itik pulang berendam. Kalaulah Oten tak mau menurut, hadiah kekal di neraka jahanam. Jadi merasa berilmu dan akademis, boleh kau naik penuh dengan optimis. Tapi jika kenyataannya kau nangis, kupastikan kau tidak bisa pipis. Diam kau, diam, berisik. Sekali lagi ya, saya ingatkan ya. Sekali lagi, diskusi di atas jangan terlalu bego. Seperti ayam sakit lagi berkokok, nangis mencret bubuk dan mogok-mogok, terkena tampol masih mau kau datang besok. Sekian, terima kasih, stay tune. Sudah, ayo kawan, ayo mari kita diskusi, silakan. Oke. Saudara mau Ini- bertanya tentang apa? Iya, saya mau tanya tentang apa ya? Iya, apa ya? Yang pertama, Yang pertama, Allah SWT yang dalam Islam itu berkuasa enggak? Itu yang pertama. iya. Yang kedua, Bapak Pak Juma coba bacakan ke saya tentang Al-Fatihah. Arti Al-Fatihah itu apa? Itu aja. Coba. Iya, baik. Dengan Yang jujur ya, pertama, Pak. Dengan jujur nanti Udah Al-Fatihah itu diam, apa? anak hasil gotong royong diam. Lagi mau dijawab. Jangan Diam. kejang-kejang, Pak. Santai. Udah diam. Anak hasil gotong royong diam mau dijawab sama Gurunda. Silakan Gurunda. Di mute moderator. Silakan. Billahi minasyaitonir rajim. Huwallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahul ladzi la ilaha Bapak pakai bahasa Indonesia. Aku tadi tanya pakai bahasa Indonesia loh. Al-Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi amma yusrikun. Allah Subhanahu wa taala kemudian dijelaskan Al-Aziz yang artinya Sang yang Maha Kuasa. Jadi pencipta langit dan bumi ini pasti Maha Kuasa, gitu ya. Itu dulu. Oke, siap. Tuh. Nah, nanti pertanyaan saya, Tuhan yang kau sembah bernama Yesus itu apakah Maha tanggapi, Pak? Kuasa? Mana dalilnya kan gitu ya? Oke, bisa Nah, sekarang- bisa tanggapi apa? Pertanyaan boleh, pertama tadi kan sudah aku ajukan. Ya, Teman dan saya sudah menjawab. tentang bahwa Ya. di surah mana itu tadi? Surah apa? Surah apa itu ya? Ada yang tahu nggak surah apa itu tadi? Huwallahul ladzi la ilaha illa Jangan ke yang lain, Pak. Kita dua aja. Alimul ghaibi Surah mana itu? wasyahadah. Saya mau tahu di sini. Rahmanur Rahim. Surah apa? Al-Hasyr katanya. Aduh, Al-Baqarah kok masa bukan. katanya sih gimana ini? Huwallahul ladzi la ilaha illahu Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Adidul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi amma yusrikun. Masya Allah, Bang P. Itu saya sudah bacakan ayatnya ya. Nah sekarang Surah apa ya? pertanyaan saya kepada saudara, tunjukkan Belum dalilnya habis ini, Pak Juma. Yesus. Waduh. Yesus Pertanyaan Maha Kuasa. Al-Hasyr Dalilnya di mana? 22, Al-Hasyr 22. Iya. Al-Hasyr dari Qurannya. dua ya. 22, 23. Quran Oke bang. Al-Quran surah Al-Hasyr ayat. Inilah aku bilang Al-Quran. tadi. Anda itu punya batok kepala, belum bisa menampung Al-Quran. Oke, surah Al-Quran berapa? Oh, Itu aja belepotan. Gimana ceritanya? Sekarang pertanyaan saya, di mana dalilnya sembahanmu Yesus itu Maha Kuasa? Jawab. Pertanyaan tadi berapa, Pak? Tadi Bapak masih ingat? Astaghfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Huwallahu Pertanyaan alladzi apa? la ilaha illahu Al-Quran surah berapa? alimul ghaibi Surah apa? wasyahadah. Oke, Ibu, Bunda bantu. Sabar dulu,
sabar dibacakan. Huwallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Allah Al-Hasyr 22, sembahan umat Islam maha kuasa. Nah sekarang pertanyaan saya, Oke. sembahanmu jangan Bisa saya oke-oke, tanggapi, Bang Banjuma? jangan oke-oke. Pertanyaan saya Bisa saya kepadamu, tanggapi? sebelum Anda menanggapi, Aku saya kan bisa bertanya dulu dong. bertanya. Saya bertanya dulu, di mana di Ini dalam namanya. Oke, pertanyaan saya lanjut ke pertanyaan saya dua, Pak. pertanyaan saya, di mana di dalam Ya, dua, Bible dua. Yesus Dua. sembahanmu, Yesus sembahanmu disebut maha kuasa, disebut Kedua tadi saya disebut maha kuasa. Silakan. Bapak jawab dulu pertanyaan kedua Nah dulu. inilah kalau anak hasil gotong royong kayak gini nggak mau ditanya. Udah. Saya bisa menjawab apa saja. Saya Turun bisa di bawah menjawab apa tuyul saja. second kau. Tuyul, turun. Gak jelas ini. Itulah yang namanya, aduh. Kenapa diturunkan host? Mau saya baptis pakai ludah dia itu. Kurang ajar. Nggak pantas Gurunda debat sama anak hasil gotong royong, nggak pantas. Nah ini maaf ya, si Bunda ya. Michael ini malah Michael lebih pun sama konyol ini. lagi. Sama aja ini. Michael pun sama aja itu. Ini anak Biarin sama Kita coba Bang, aja ya, biarin. kita coba ya Zoom. Ayo, tanya Jun, tanya. Di mana dalam kitabmu dijelaskan anak Maria itu maha kuasa. Maha kuasa. Ya. Oke, berarti dia sang penguasa. Ya. Saya tanya di mana? Iya benar nggak? dalilnya? Maha kuasa itu sang penguasa bukan? Di mana dalil? Iya ada dalilnya. Saya tanya. Silakan. Ya baik. Oke, ya. Ini sebenarnya pertanyaan yang mudah dijawab Mas. Gitu. Tapi kita harus sepakat dulu bahwa yang dijawab kok dimatiin. Sabar dong. Ya, ini belum dikasih dalilnya. Bang, tolong dong kasih tahu teman-temannya supaya bisa. Dalil. Iya. Dalilnya di mana? Iya, Yesus mau kasih maha dalilnya. kuasa di mana? Silakan. Ya, ya gini. Di dalam Matius, ya, catat ya, supaya kau bisa bantah. 28. Ya, Matius 28. Padaku telah diberi kuasa. Yang ayat saya 19. tanya. Nah, yang saya disebut mau maha tanya kuasa. kepada Anda, kita harus sepakat dulu. Namanya yang Iblis pun diberi kuasa. Iblis. sabar. Yang saya tanya maha kuasa. Saya tidak bertanya tentang tataran makhluk. Saya Sekarang saya bertanya tanya. tataran Tuhan. Yang saya tanya maha kuasa. Kok kamu nggak malu sih? Kepada aku telah diberi kuasa. Lah, yang saya tanya yang maha kuasa kok diberi kuasa? Dasar toples. Nah, inilah kalian kan. Assalamualaikum. Hinalah terus, hinalah. Waalaikumsalam. Supaya kelihatan bahwa kamu tidak sopan. Yang saya tanya itu dalilnya Yesus maha kuasa. Bukan diberi kuasa yang kutanya. Di mana Yesus mengaku diberi kuasa, baru kau bisa tunjukkan itu. Yang saya tanya bukan itu. Yang saya tanya di mana dalilnya Yesus maha kuasa. Ya. Itu loh. Sudah? Nah, silakan. Silakan. Baik. Saudara, dalam iman kami, Yesus Kristus itu adalah wakilnya Allah yang menguasai Saya tidak Dalilnya tanya itu. dalam Matius Yang saya 28. tanya di mana dalilnya Yesus itu maha kuasa Ya. sehingga dia pantas dituhankan. Kalau hanya diberi kuasa, iblis pun betul Hanya, kata Bunda kau bilang Rahma. hanya. Dia Iblis diberi kuasa pun atas- bisa Atas diberi surga dan kuasa. bumi. Atas surga dan bumi, saudara, bukan hanya diberi kuasa Segala pada kuasa bumi. Baca. telah diserahkan kepadaku, itu kata iblis. Oke? Nah, kau Dalam Lukas bajingan 4, penipu, Lung. dalam Lukas 4 Kau baca dulu nomor Matius itu. 9. Nomor berapa itu ya? 28. Nomor 6. Kata Matius 28. iblis. Kata iblis, segala kuasa serta Takut. kemuliaannya telah Saya diserahkan punya kepadaku. dalil. Anda tidak berani kan? Zuma, takut kan? Kok kualitas Yang saya- oten kok begini ya kualitas oten? Zuma, dalam Dulu. Matius 28 itu sudah jelas, Zuma. Ya, dia punya Di kuasa Matius di surga dan 28 itu
Otoritasnya Matius surga dan bumi. Di Matius 28 itu bukan Yesus, itu Ya iblis. astaga, inilah Dan otakmu dungu. dan itu tidak kena kepada pertanyaan saya. Pertanyaan saya, di mana Yesus disebut maha kuasa? Sejak kapan setan bisa naik ke surga? Sejak kapan? Yang saya tanya, di mana pertanyaan dalilnya saya Yesus gampang maha aja. kuasa? Sejak kapan setan bisa naik ke surga? Aduh, yang bertanya kepada Bisa jawab, kepada tidak kau Tuhan. bilang kan, kau bilang Yesus itu. Coba. Sejak kapan setan bisa diangkat ke surga? Jawab Ketika- itu. Takut kau? Ketika kemudian di dalam Ayub 1 diterangkan, berfirmanlah Tuhan kepada iblis. Kamu bertanya loh. Ya Kamu silakan bertanya, jawab. Sejak kapan iblis naik ke surga kan? Nah aku jawab, Ayub 1, iblis naik ke surga, berbincang-bincang dengan Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau datang? Jawab iblis kepada Tuhan, dari berjalan ke sana kemari di bumi dan menjelajahinya. Itu jawabannya, jelas ada. Cuma itu doang? Ya itu udah tangkapku, udah bernaluri, kau akan jawab dengan dalil Ayub itu. Apa sih orang ini? Ya. Kamu bertanya, sejak kapan iblis naik ke surga? Lah itu sejak Ayub 1 nomor gini, 7. Iya, aku tahu kau akan jawab itu. Pertanyaan Ada kan? selanjutnya. Ada kan? Oke. Terjawab Iya, kan? tercatat. Terjawab kan? Sejak kapan iblis naik ke surga? Ya sejak Ayub 1 nomor 7 memberitakan iblis naik ke surga, bertanya kepada Sekarang Tuhan. pertanyaanku adalah- Tuhannya Yahudi. Sekarang pertanyaanku Pertanyaan adalah saya apa? Pertanyaan saya apa? pertanyaanku adalah- Mana dalilnya Yesus maha kuasa? Kamu menjawab, Iya, Yesus sejak Maha kapan Kuasa. iblis naik ke surga? Ayub 1 nomor 7, iblis naik ke surga. Bertanya ngomong aja kepada dulu ngomong, Tuhan. aku jawab ya, kau diam. Dia Astagfirullahaladzim. maha Ngomong aja kuasa dulu, lah. ngomong. Saya kan- Cuma, Pertanyaan saya, di mana dalilnya Yesus maha kuasa? Itu loh. Silakan. Yesus maha kuasa, dia Tuhan kami. Ya dalilnya Kau mau Bang, botol dalilnya. gimana pun nggak perlu Saya dalil. hargai. Saya kau itu tidak bodoh pernah, sama tolol. saya tidak pernah berkata Yesus itu bukan Tuhanmu. Saya hargai Yesus itu Tuhanmu. Yesus yang datang kepada Paulus itu Tuhanmu, saya hargai. Iya. Itu Tuhanmu. Maka saya bertanya, mana dalilnya Yesus maha kuasa? Silakan Anda tunjukkan. Tinggal Anda tunjukkan. Saya siap dengarkan. Maha Silakan. kuasa bangkitkan orang mati. Silakan, di Dia mana bisa, dalilnya Ma. Yesus Dia maha bisa- kuasa, dia bisa- Bang? Iya, kalau saya bicara di mute terus gimana saya mau ngomong? Dalilnya Yesus maha kuasa tertulis di mana? Ya, Silakan. makanya. Suma babi, kalau kau tuh kalau mau ngomong, kalau mau duel, jangan mute perkataan orang. Kapir, turun kau minum ergot kau di bawah Janganlah ya. kau selalu Buat minuman begitu, ergot kau minuman tuh. Turun minum ergot biar kau kenyang. Aduh. Argot disuruh minum. Kenapa naik lagi itu anak bocoran kondom itu satu itu? Aduh, parah. Ayo saudara, mana Yesus Tuhanmu itu yang roh makhluk goib itu maha kuasa itu di mana tertulis? Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Oke, kita baca ya. Sabar. Tuh kan lumayan. Enggak, saya butuh dalil. Saya Emang butuh kelihatan dalil, Bang. kualitasmu. Saya butuh dalil, Bang. Bukan Yohanes kebohongan. 14 ayat Saya 1 baca. sampai 3. Janganlah Saya aja gelisah yang baca, hatimu, karena percayalah nanti kepada kamu- Allah, percaya jangan juga kamu kepada yang baca, kamu tidak Di percaya rumah Injil Bapakku ini. banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku Pertanyaannya. telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku Ya. akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya di tempat di mana kamu berada. Yang saya tanya, Pertanyaan ke Yes. saya adalah, di mana pertanyaan dalilnya saya Yesus adalah maha kuasa? bagaimana mungkin setan yang kau anggap bisa tempat di bagi pengikutnya? Astagfirullahaladzim. Bagaimana sih? Dengarkan. Kan kok bego-bego ya. Bagaimana Dongkala nu. Yesus yang Dengarkan, kau dengarkan. anggap setan? Dengarkan. Dengar dulu. Bang. Aku punya argumentasi dong untuk mempertanggungjawabkan imanku. Kenapa kamu selalu mute?
Ya udah, silakan. Kamu kau nggak bicara. bisa fair berarti, nggak adil kamu. Iya, silakan kau berbicara. Iya, ya makanya jangan di-mute terus ya. Ah, Nah, silakan. aku punya argumentasi dari dalil ini. Iya. Seperti kamu punya argumentasi, demikian beri aku kesempatan untuk bicara. Iya, silakan kau bicara. Ya, jangan kau diskreditkan. Oke, di dalam Yohanes 14 itu, ya, kau menuding bahwa Yesus, sabar dulu. Zuma menuding bahwa Yesus itu adalah setan. Di mana dalilnya setan punya kesempatan mempersiapkan tempat, setan punya bagian dalam surga? Di Jawab. mana dalilnya? Jawab sekarang. Jawab. Dalilnya Jawab setan punya bagian untuk mempersiapkan tempat untuk orang-orang saleh. Oke, ku jawab ya. Jawab. Iblis berkata, segala kuasa serta kemuliaan. Kuasa di mana? Di mana dalilnya? Ya Ya kasih nggak tahu kamu diam? dalilnya. Bisa tidak kamu diam? Ya udah kasih tahu dalilnya. Ya, segala kuasa telah Dalilnya di diberi. mana Zuma? Injil apa? Lukas 4 nomor 6. Kita Kafir ini bego si kafir Berapa? memang bego. Lukas berapa? Lukas 4 nomor 6. Lukas 4 nomor 6. Oke. Yes. Sip, silakan. Aku aja yang baca ya. Ya, Ini baca. perkataan iblis ya, Lukas 4 ayat 6. Oke, saat mencoba Yesus ya. Ya, Oke. Ayat 6. Dari ayat 5 dulu deh. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan Tuhan yang dunia, bukan surga. Kata iblis kepadanya, segala kuasa di dunia itu maksudnya, serta kemuliaan akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Di mana ayat 5-nya? Di dunia. Jangan kau Oke. pikir, bukan di surga. Nggak bisa kau Oke. jawab. oke, baik, baik. Nah, sekarang kemuliaan itu di mana? Di dunia kau baca ayat. Enggak, aku tanya dulu, kemuliaan Tuhan itu di mana? Baca ayat Di 5-nya. kemuliaan Di mana? Tuhan itu- konteksnya iblis punya kuasa di mana? Aku tanya sama Ayat 5. Kuasanya di kemuliaan mana? Tuhan- Jangan kau pelintir. kemuliaan Tuhan itu cuma di dunia. Ya itulah makanya bedanya Yesus dengan setan. Yesus punya kemuliaan kuasa di surga, bukan hanya di bumi. Sedangkan setan hanya di bumi, tidak punya bagian di surga. Itu yang kau pelintir Zuma. Kau nggak ngerti. Enggak, aku nggak melintir. Aku nggak melintir. Di situ dikatakan dengan kau bilang si iblis punya kuasa di surga. Hey, Mana di iman dalam iblis? sabar dulu. Kamu kalau dikasih kesempatan gini cara berbicara. Silakan. Ya kan? Nah, sekarang di dalam kitabmu yang kamu bacakan tadi itu, segala kemuliaan diberikan. Kemuliaan itu hanya di bumi. Kau tanya lagi, kau jawab. Ya, silakan. Yesus menyatakan segala kuasa di surga dan di bumi, bukan hanya di bumi. Sedangkan Iya. di deklarasi setan dalam Lukas 5 dan 6, dia hanya punya kuasa kerajaan di bumi. Nah, Tidak sekarang di surga. kemuliaan Tuhan. Kutanya lagi, kemuliaan Tuhan itu apakah kemuliaan itu hanya di bumi atau di surga juga? Semuanya. Apakah Bagus. setan Itu udah terjawab berarti. Apakah setan itu punya kemuliaan di surga? Lah. Tidak ada Zuma. Kamu jangan Dalilnya kau baca. Dalil yang tadi jangan apa yang meninggikan tertulis? setan Zuma. Dalilnya tadi dia Istighfar mengatakan Zuma. apa? Setan senang. Kamu bisa diskusi kalau dikasih kesempatan Kamu begini soalnya kau. melintir-melintir Zuma. Tidak ada. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya. Kemuliaan siapa? Coba. Kemuliaan siapa? Kemuliaan iblis lah. Iya, di mana dia punya kemuliaan? Lukas 4 nomor 6. Nomor 5-nya dia menyatakan kemuliaannya di mana? Saya ulang baca. Kemudian iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia. Tidak ada Oke. surga.
Oke? Oke, Oke, baik. jangan kau tambah-tambah ya. Nah, sekarang kita bukti, kita kasih bukti. Antal itu tidak boleh Yang- menambah-nambah Kita ayat. kita bukti sekarang. Bukti? Yang mana dengar. Yang mana yang pernah dipelonco? Iblis pelonco Yesus atau Yesus pelonco iblis? Itu bukan pelonco. Kau ngerti pelonco nggak? Definisi pelonco apa? Tadi katanya pelonco kuasa. apa? Coba definisi Tadi pelonco kuasa. apa? Tadi katanya diberi kuasa. Sekarang yang mencobai siapa? Iblis mencobai Yesus atau Yesus mencobai iblis? Yang mana yang betul? Itulah kau nggak tahu konteks Suma. Yesus bicara segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku itu setelah dia Mana dari buktinya kematian, Suma. kuasanya loh? Ya Mana udah bukti bangkit. kuasanya di Oke, bumi? saya buktikan kuasanya. Mana bukti kuasanya di bumi? Oke, saya Iblis malah berkuasa. Oke, Coba. saya buktikan Iblis kuasanya. malah berkuasa Mana ada? mencoba Oh, menguasai Yesus. menguasai kau seperti mencobai kami. Yang saya tahu iblis Itulah kau mencoba kan, kau Yesus. pakai ayat-ayat firman seperti yang dinyatakan oleh iblis ini. Kau boleh besar mulut, Ini kan iblis menggunakan Yesus ayat diberi di dalam kuasa. perjanjian lama. Yesus diberi kuasa, bla 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 dan seterusnya. Kau tahu Zuma. tidak? Kau tahu tidak? Kau nggak bisa bahwa jawab di pertanyaan. Matius bahwa yang di Matius Kau aja 28 sudah terjebak itu dengan bukan kalimat. Yesus. Matius 28 itu bukan Yesus, itu iblis yang mengaku Yesus. Buktikan Zuma. Buktikan, saya buktikan. Oke. Dalilnya, mana Saya dalilnya? buktikan. Saya buktikan. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Pertanyaan saya, Matius 28 kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Apakah Yesus pernah ucapkan sebelum dia keluar dari kubur? 17 ayat 8. Oke, kita baca ya pelan-pelan. Ya, silakan. Konteksnya supaya kita tahu ya. Kita cacah nih. Oke, Yohanes 17 ayat 8. Kita mulai dari ayat 6-nya deh. Aku telah Mau kau menyatakan namamu. mulai dari nomor 1 juga nggak apa-apa. Iya, tunggu sebentar sayang. Oke. Dasar. Gila. Ya, Dasar aku harus homreng. menyayangi engkau yang tersesat. Udah homreng, kau diam. Dengar Homreng, dari suaramu kau itu inilah suka sama jenis. pemfitnah. Suaramu ketahuan. Iya. Udah kau di pemfit. bawah penyembah korek kuping. Suaramu Mending itu kau di loh, bawah dulu. ketahuan Mending di loh bawah itu kau, suaramu. penyembah korek kuping. Mau kau sembunyikan bagaimanapun ketahuan kalau kau itu suka sama jenis. Hombreng. Homreng. Timpa. Dengarkan ya, Assalamualaikum warahmatullahi dengar- wabarakatuh, Mbak Lona. Lanjut dulu. Teman-teman sekalian dengarkan. Matius 28 itu bukan Yesus. Kuncinya di mana? Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Segala firman yang Yesus sampaikan tak ada itu. Kepadaku telah diberikan kuasa baik dia. Tidak ada itu ucapan. Itu ucapan tambahan. Siapa yang keluar dari kubur dan berkata demikian? Itu sudah pasti bukan Yesus. Sedangkan pertanyaan saya, di mana Yesus berkata kepadaku telah diberi kuasa? Di mana Yesus berkata, aku maha kuasa? Tak ada. Tidak ada Yesus berkata, aku maha kuasa. Di mana ucapan Yesus, aku maha kuasa? Enggak ada. Malah dia melarikan ke Matius 28 tadi. Matius 28 itu diberi kuasa. Siapa yang diberi kuasa? Bukan Yesus, tapi iblis. Jadi belum terjawab ya teman-teman. Tidak ada dalilnya di dalam kitabnya orang Kristen, Yesus maha kuasa. Itu tak ada. Kalau Tuhannya orang Yahudi, jelas banyak di dalam kitabnya. Misalnya Kejadian 28. Di situ dikatakan Allah yang maha kuasa. Kemudian di Kejadian 35 nomor 11, akulah Allah yang maha kuasa. Keluaran berapa lagi? Keluaran 6 nomor 3. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang maha kuasa. Kemudian di Bilangan 11:23, aku Allah yang maha kuasa. Ulangan 10 nomor 17, Tuhan Allah maha kuasa.
Itu ya, jadi Tuhan Maha Kuasa, Allah Maha Kuasa itu jelas. Yang saya tanya pernyataan yang sama di dalam kitabnya Kristen, Yesus Maha Kuasa. Enggak ada. Justru yang ditunjukkan iblis, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Itu iblis itu bukan Yesus. Demikian. Kita sapa Yohanes. Yohanes Mutu, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat malam, Kristen ya? Kristen ya? Yohanes Mutu. Ya, Yohanes dibuka mute-nya. Buat teman-teman, saya sengaja kecilin Gurunda Juma karena udah 5 akun punah. Kalau dibesarkan ya. 8 semuanya. 8 semuanya. Saya izin 8 nyapa akun dulu. semuanya. Saya izin Boleh, nyapa dulu, silakan. boleh? Ya, Yohanes Assalamualaikum dibuka mute-nya. Teman, saya sengaja kecilin Gurunda Juma karena udah 5 akun punah. Aduh Kalau noisy. dibesarkan ya. 8 semuanya. 8 Saya semuanya. izin 8. Jabling Bang Versi. Silakan Mbak Lona. Izin Bunda, Assalamualaikum, Gurunda Rumah, Waalaikumsalam. Bang Santang, Bunda Rahma, dan semuanya para Istar. Izin saya menyimak dulu ya. Lanjut. Baik, Yohanes, Mbak Lona. silakan. Ya, Yohanes ada yang mau ditanyakan? Silakan Yohanes. Enggak, yang tadi ngapa diturunin Bang? Bang Michelan tadi. Karena dia Karena tahu ngeyel. bego. Nggak bisa jawab, cuma banyak ngomong. Karena ngeyel. Gurunda Juma itu tidak pantas debat dengan anak hasil gotong royong. Sekarang lu mau tanya silakan. Jawab, kau berdiskusi, kenapa minta naik? Ayo. Silakan. Mau tanya yang lain boleh? Boleh, silakan. Tuhan kan sudah banyak menurunkan banyak nabi kan? Apa sih tujuan utama Tuhan untuk menurunkan nabi itu? Para nabi itu? Supaya manusia itu tidak jadi setan. Cobalah kalian itu. Kalian coba. Diri Anda coba. Karena tidak ada nabi yang diutus kepada Kristen, kalian kayak setan kan? Coba. Iyalah. Iblis ketika Adam alaihissalam diperintahkan jangan makan buah. Iblisnya datang makan buah. Yahudi ketika diajarkan jangan makan babi. Iblisnya makan babi. Jadi iblis itu selalu melanggar perintah Tuhan. Apa yang diperintahkan oleh Nabi itu ditolak oleh iblis. Bukan hanya sekedar menolak, tetapi iblis mengajarkan manusia untuk ikutan menolak apa yang diperintahkan Tuhan melalui para nabi. Lihat agamamu, Bung. Lihat agamamu. Siapa yang memerintahkan menyembah Yesus? Tuhan? Bukan. Siapa yang memerintahkan sekolah minggu, ibadah minggu? Tuhan? Bukan. Siapa yang memerintahkan kemudian ke gereja? Tuhan? Bukan. Siapa yang memerintahkan makan babi? Tuhan? Bukan. Siapa yang memerintahkan tidak bersunat? Tuhan? Bukan. Lalu siapa yang memerintahkan kalian melanggar perintah-perintah Tuhan? Iblis. Untuk itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk kemudian mengusir pengikut-pengikut iblis ini agar mereka kemudian bisa menyadari kesesatan yang mereka alami selama ini. Demikian. Syukuran Bu. Oke. Tuhan kan maha besar ya. Bisa membolak-balikkan hati manusia. Bisa menyadarkan manusia. Kenapa enggak Tuhan saja yang menyadarkan manusia itu? Kenapa harus nggak bisa. nyuruh nabi, para nabi? Bukan begitu. Bukan begitu namanya. Kalau itu yang Anda pertanyakan, Tuhan itu maha mengetahui. Kalau demikian adanya, kenapa Tuhan tidak memasukkan aja ilmu pengetahuan kepada manusia? Kenapa manusia harus belajar?
Tuhan itu maha kaya. Kalau demikian, kenapa Tuhan tidak memberikan aja rezeki semuanya kepada manusia? Kenapa manusia harus bersusah payah mencari rezeki? Tuhan itu maha menghidupkan. Kalau demikian, kenapa harus mematikan? Kenapa enggak dihidupkan aja terus manusia selama-lamanya? Jadi pertanyaanmu itu pertanyaan orang jahil. Oke? Tuhan itu maha kuasa. Saking kuasanya Tuhan, Tuhan mengatur segala sesuatu ciptaannya itu. Termasuk diutusnya para nabi. Makanya manusia dibekali dengan akal. Itu. Untuk apa akal diberi kepada manusia? Untuk supaya agar manusia ini bisa menjadi pemimpin di atas muka bumi. Kalau manusia tidak diberi akal, bagaimana bisa jadi pemimpin? Maka berterima kasihlah kepada Nabi Adam. Bukan malah menganggap Nabi Adam itu mewariskan kutuk kepada kita. Enggak. Adam mewariskan ilmu pengetahuan kepada umat manusia. Itu yang betul. Jadi kita berutang kepada Nabi Adam. Kita berutang budi kepada Nabi Adam. Maka kita harus membayar utang budi kita kepada Nabi Adam dengan cara apa? Dengan melawan iblis yang menjatuhkan Adam alaihissalam. Iblis bersumpah akan menjatuhkan seluruh anak Adam. Jangan permalukan Nabi Adam dengan Anda mengikuti iblis. Tapi lawan iblis itu untuk demi mengangkat harkat martabat Nabi Adam alaihissalam di hadapan Tuhan. Gitu. Jadi jangan malah kau ikuti maunya iblis. Kau ikuti maunya iblis, itu sama halnya kau merendahkan Nabi Adam alaihissalam. Dan yang betul terbukti dengan kau menjadi Kristen, kau merendahkan Nabi Adam. Dengan Adam kemudian maka dosa masuk ke dalam bumi. Roma 5 nomor 12. Itu ajaran iblis itu. Adam itu adalah makhluk suci. Itu Adam. Sehingga keturunannya pun adalah makhluk suci. Yang membuatnya najis adalah Anda sendiri. Dilarang makan babi, Anda makan. Dilarang makan anjing, Anda makan. Anda yang menajiskan diri Anda, bukan Adam alaihissalam. Jangan dituduh Nabi Adamnya. Begitu saudara. Silakan. Syukran sahabat yang lain. Silakan Yohanes, Pak Yohanes. Ya, syukron Bang Pai. Bang Handi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gua nggak pakai mic ini, kedengeran nggak? Bagus. Yohanes. Jawab, tanggapi Bang. Ini sebenarnya Yohanes ini udah dalam keadaan galau berat. Kenapa bisa galau gitu? Dia udah menyadari bahwa selama dia beragama Kristen itu langkahnya nggak jelas gitu, mau ke kiri nggak ada perintah, mau ke kanan nabrak, mau mundur jatuh, mau maju ketubruk. Di tengah-tengah kena pusaran angin. Ya udah, akal pakai segera kembali ke jalan yang benar. Gitu bro Yohanes. Tawaran gue nih yang terakhir nih, jangan sampai nih besok nih gue nggak tawarin lagi. Lanjut. Nah. Gimana sekarang? Mau melangkah maju apa mundur? Maju dong. Ya maju udah. Lu udah bisa bedain kan mana manusia mana Tuhan? Yo. Iya. Waduh. Lu udah bisa bedain kan manusia dan Tuhan? Bisa. Ya enggak, saya mumet. Gimana ini Mbak Yuma enggak ada respon? Dia takut disunat Bang Andi. Pergi lagi, nggak bener ini gue baru ngomong saja nggak pergi, nggak bener lu. Takut disunat. Iya. Sebenarnya mereka udah tahu kebenaran, cuman mereka kudu terlanjur cinta dengan babi.
kita sapa Oten. Oten Aris, apa setelah kau nyimak-nyimak, mana dia? Cinta dunia silakan. mereka ini. Kau Kristen kan Aris? Ya Kristen saya, silakan. Silakan tanggap itu pertanyaan tadi dari Ya sedikit Gurunda saya, Bang. sedikit saya cuma menanggapi dari pernyataan oleh si Juma. Saya bukan sekali, 2 kali atau 3 kali atau 100 kali mempertontonkan live-nya Juma ini setiap debat. Jelas-jelas bila mana perdebatannya antara Juma baik dengan RK atau yang lain-lain lah yang Kristen, bila mana saya pertontonkan, Jumanya tidak pernah konsekuensi, tidak profesional. Ya, saya orang awam juga, saya tidak belum paham apa-apa, tapi saya bisa memahami dan menyimak. Yang pertama, ya selalu membawa kebenaran dari imannya sendiri. Tapi saya selama masih hidup di dunia ini, mujizat yang nyata dari agama Anda itu belum pernah saya sekalipun saya lihat, nggak ada. Itu aja. Mujizat dari agama Anda tidak ada. Izin dikit, Balona moderatorin, mungkin teman-teman yang di bawah belum tahu siapa Balona. Kalau Bang Juma cuma banyak bacot dan congor, itu aja. Nggak jauh-jauh, saya orang awam aja bisa menilai yang mana yang benar, yang mana yang nggak benar gitu. Modal bacotnya si Juma ini, sudah lah Juma. RK aja Disuruh jawab, disuruh tanggapi, bukan disuruh curhat. Ku curhat. Kenapa ku curhat? Kenapa ini si Aris ini? Bang Aris, udah berhentilah. Kalau nyari pansos, jangan dibawa Bro agama. Aris izin, Kalau mau boleh? cari- Boleh diskusinya kita fokus ke konteks saja, ke konteks ya, daripada ad hominem atau menyerang pribadi ya. Fokus, mungkin ada materi atau ada topik yang ingin dibahas dengan Gurunda Zuma, silakan. Tapi Saya tidak mohon mau untuk dibahas. ya, silakan. Aris, Karena taruh bukan Aris. turun aja kau turun. Gimana si Aris? Turun aja kau turun. Gimana si Aris mau diskusi? Yang dia omongin dia sendiri nggak ngerti apa yang dia omongin. Nggak ngerti apa yang diomongin dia. Kalian Lagi itu mati. yang nggak ngerti. Pak Goda Kuhatam. Kalian merasa Pak Goda Kuhatam. mendahului isi rumah orang lain daripada yang punya rumah. Paham nggak Inilah Anda? bodat ini. Inilah bodat. Kalian Diajak itu inilah bersama namanya bodat, rumah orang teman-teman. lain tanpa permisi, tanpa izin, dan lebih tahu kalian itu isi Inilah kayak bodat. Inilah bodat. orang lain daripada yang punya rumah. Inilah yang dinamakan bodat itu. Bertamu tapi kayak gini dia. Udah emosi, Turun kau bodat. berkata-kata kau seperti Jangan diturunin, nggak ada mainan. Oh, diturunin. Jadi gini Riz, ada seorang gila memiliki mobil, memiliki rumah, memiliki tanah, dan lain-lain. Yang tahu tentang rumah, tentang tanah, tentang mobil milik orang gila ini hanya orang waras. Gitu. Kaulah si gila itu. Kau punya Bible, tapi kamu nggak paham Bible. Kami yang waras inilah yang paham. Gitu loh, sederhananya itu. Orang gila memiliki mobil, rumah, dan seterusnya. Tapi orang gila ini nggak pernah sadar tentang mobilnya, tentang rumahnya. Yang bisa menjelaskan tentang rumahnya si gila dan mobilnya si gila hanya orang waras. Gitu loh. Pahami itu dulu. Apakah orang Kristen paham Bible? Enggak. Tidak bisa orang Kristen paham Bible. Kenapa? Kapan hari orang Kristen paham Bible, mereka akan mu'alaf. Seibarat kata, kapan hari mereka tahu isi Bible, paham tentang Bible, mereka mau melaksanakan isi Bible, maka itu artinya mereka sudah waras. Dan saat itu juga mustahil dia bertahan menjadi Kristen. Itu. Pahami itu. Pelajari itu baik-baik. Camkan itu baik-baik, Aris. Jadi selama kau gila, kau tidak akan pernah bisa paham Bible. Yang paham Bible itu saya, yang waras. Paham? Bagaimana mau paham ya? Dia kan gila.
Mustahil paham dia bagi iya, diri. betul. Parholong. Efek perjanjian baru. Assalamualaikum. Oh, Muslim ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf ya Bang ya, kita naikkan Kristen untuk diskusi dulu Bang ya, parholong ya. Saya cuma Kalau ingin berpesan menyampaikan- kepada saudara-saudara Kristen, maaf pun, berpesan tolong kurangi makan babi dan anjing. Monyet Nasihat sekali-kali lah. Kura-kura, kodok, biawak sekali-sekali. Oh, maaf, Tapi yang dua ini tadi agar dikurangi. Babi dan anjing. Kurangi Bang, kurangi. Ya, kalau bisa tinggalkan. Makan aja yang lain. Apa itu misalnya anak bayi yang baru mati dikubur, gali kuburnya makan, mending itu kau makan daripada babi, anjing. Karena kenapa Parholong. tidak ada ancaman di Bible tentang orang yang makan daging manusia. Yang ada ancamannya di Bible adalah orang yang makan babi dan anjing. Gitu. Dibakar dia, dihanguskan. Betul. Betul. Yesaya 66. Perholong, apa yang disampaikan Bang? Setengah menit silakan mau diskusi. Nah, begini izin dulu Kak ya. Kalau lihat dari Bang Juma ini sebenarnya saya juga mualaf sebenarnya. Cuman kalau melihat dari Bang Juma ini nggak cocok. Apapun dilakukan mereka itu nggak cocok. Biarkan aja mereka lakukan. Masing-masing kok pahala kita. Kalau Masing-masing. begitu turun aja Bang ya, kita nggak butuh nasihatmu ya. Oh, Mama pandai kali kau bernasihat ya. Teman-teman, kalau naik kalian Kenapa pula kau parholong-holong, kau pura-pura dengar. Yang naik itu jangan yang sok-sok gadis, perasaan sempit ya. Yang naik itu yang berakal, yang mau diskusi dengan Cek. Jadi kalau kayak tadi itu sebenarnya mungkin dia jarang mendengarkan bagaimana orang-orang sebelah itu membahas Al-Quran, menghina Nabi kita. Bagaimana Bible berbahasa Indonesia itu yang banyak salah arti, memakai istilah Al-Quran disalah arti. Jadi sebelum negur lah, lebih baik introspeksi diri dulu. Terus kalau bisa ditanya sama orang kayak gini, apa yang telah kau lakukan membela agamamu coba? Kalau cuman toleransi, ya biarin aja lah masing-masing. Ya kalau ditanya nanti, apa yang telah kau lakukan dengan membela agamamu coba? Nanti kalau keluarganya ada yang murtad, kawinisasi, terus iming-iming, baru tuh. Ini loh akibatnya ya. Nenek kiper lah, gitu ya. Terus sih arahan dari saya, jangan jadi sok terlalu jadi pahlawan. Nanti Anda kembali menjadi gugur di medan laga tanpa bertempur. Gitu ya Bunda Ramaya, lain-lain. Lanjut lagi, gue lagi menikmati udara segar di Pantai Losari nih. Wih, di pantai. Oh, keren. Aris, Bunda, tolong Bang Aris jangan naik curhat lagi ya, tuh. diskusi ya Aris ya. Silakan kau diskusi, jangan lagi curhat. Saya sih mau diskusi dengan tenang, slow, santai gitu. Cuman takutnya saya nanti main laporan-laporan. Kalau kau menghujat, kalau kau menyampaikan sesuatu harus berdalil data. Katakan menghujat memang itulah kalian. Kalau nggak ada data namanya kau menghujat itu. Ayo Iya. diskusi. Iya, yang kayak manapun kekalahan kalian berdebat nanti dengan saya. Kau tendang Namanya lagi ke neraka kau kalau Jangan dulu. ngomong. Jangan. Gak usah Diskusi lah, dilawan, ayo. Bunda. Orang gila ini ngapain dilawan? Biarkan aja dia ngomong. Gila yang dulu. punya agama bisa mengatakan orang gila. Yang Iya, mana ya? guru. Iman yang kau pelajari itu. Lah, orang gila itu kalau dikatakan ini adalah seekor sapi, jelas-jelas sapi, tapi dibilang ini ayam, itu orang gila itu. Sama yang kau alami. Yesus itu jelas-jelas manusia, kau bilang Tuhan, ya gila lah. Masa bukan gila itu namanya? Maria melahirkan apa rupanya menurutmu? Coba. Nah, coba uji, kamu gila atau tidak? Coba. Maria melahirkan apa? Bingung.
Syukran Bang P. Sekarang saya tanya, Maria melahirkan apa? Berarti kau pura-pura gila, kau sadar ya. Iyo. Cuman pura-pura gila. Kalau Bang Juma ditanggapi, udah tahu aku walaupun orang awam saya paham menilai kami itu. Kamu itu Bang Juma suka mempelintirkan ayat daripada kitab. Saya tidak bawa ayat, saya cuma bertanya, Maria itu melahirkan apa? Lebih sempurna daripada Quranmu, tahu nggak? Isi dari Quranmu sebutkan dulu ayatnya. Serius? Serius itu? Bumi itu bulat, itu aja. Serius itu? Itu aja lah. Apa? Bumi itu bulat, sebutkan dulu ayat di Quranmu. Di mana tertulis? Kalau di Bible nanti ku minta juga boleh? Nah, boleh. Oke. Oke ya. Nah, sebutkan, tunjukkan di mana tertulis bumi itu bulat. Bahwasannya Quran itu sempurna. Terjadinya siang dan malam. Bukti bahwa Al-Quran menjelaskan bahwa bumi itu bulat. Al-Quran surah Az-Zumar ayat 5. Tunjukkan Bang Juma, jangan cuma Az-Zumar ayat 5 kan jelas tuh. Banyak sih ayatnya. Banyak ayatnya di dalam Al-Quran yang menerangkan bahwa bumi itu itu kan gila kan? Lihatlah kan, gila. tunjukkan. Udah ku bilang kan kau itu gila. Saya lihat, Az-Zumar saya ayat tunjukkan 5. Az-Zumar ayat 5. Udah. Terus Al-Hajj ayat 27. Terus apa lagi? Di dalam Al-Quran surah berapa? Apa lagi itu? An-Naml ayat 88. Kemudian ayat berapa lagi? Itu aja dulu. Nah, sekarang kau tunjukkan kepada saya di mana di Bible. Loh, kau belum ada pembuktian jelas di mata saya. Di mana saya mau Saya udah bilang Az-Zumar ayat 5. Saya tidak butuh kata-katamu. Saya butuh memperlihatkan dengan mata saya. Tunjukkan. Az-Zumar ayat 5. Halakan samawati wal ard bil haqq. Moderator jangan main dan turun. seterusnya. Nah, sekarang giliranmu tunjukkan di mana di dalam Bible bumi itu bulat. Jangan kau balikkan dulu pertanyaan sama saya. Gimana sini orang Jawab dulu pertanyaan saya. Tunjukkan. Saya udah jawab, Bung. Al-Quranul Karim surah Az-Zumar ayat 5, Bung. Udah aku jawab. Anda mau terima, tidak terima kan saya nggak bisa maksa. Soalnya Anda gila. Nah, sekarang saya balik nanya. Di dalam Biblemu yang mengatakan bahwa bumi bulat itu mana dalilnya? Halo, Ada selamat malam. Ada nggak? Kan gitu pertanyaannya. Malam. Semoga kau normal ya, nggak sedeng ya. Silakan lanjut. Normal. Cuma kan tadi bagus. yang nggak normal kalian kok diturunin itu yang si Karena dia nggak normal. pendeta Kalau kau nggak itu. normal juga, kau pun ditendang ke neraka. Bunda cukup. Enggak. Itu dia Kamu naik di sini mau diskusi apa membela temanmu? kalian kalah loh tadi dia menang. Iya, nggak apa-apa kalah, nggak masalah. Kan ditanya mana ayatnya di dalam Al-Quran tentang bumi itu bentuknya bulat. Kan sudah kutunjukkan Jangan tadi. di-mute. Hargai dong Az-Zumar ayat 5. Itu Jangan udah. dipotong. Nah, sekarang giliran saya Bukan bertanya. Aris. Bentar, Di mana bentar. Gua di bukan Aris. Bible? Di mana di Bible tertulis bumi Saya itu bukan Aris. bentuknya bulat, kan gitu. Itu loh, Bukan saudara. Aris udah diturunin itu. Iya kan tadi saya udah ditanya Lain-lain, dan saya bukan jawab. Aris. Lebih baik kau injak lehermu dua-dua. Mau kok kalau saya injak lehermu dua-dua. Kenapa yang sakit semua yang naik ini? Naik kau lagi sini, kau injak kau lagi. Kalau ditanya tiang langit, di mana pernah ada tiang langit? Pernahkah ditemukan tiang langit? Mampus. Udah habis, Bunda, udah habis, udah ditabrak sama Lion Air, Garuda, semua udah ditabrak, semua hancur semua. Kalau kau naik lagi yang kayak gitu, gue langsung injak lehermu, gue gak kasih napas. Nah, naik kau lagi coba. Tapi gini ya, tapi gini teman-teman, di Bible itu ada mengutarakan bahwasanya memperkenalkan bumi itu datar, bukan bulat, datar. Di waktu iblis memperkenalkan bumi itu datar. Waktu mencobai Yesus.
Bisa kita baca itu. Jadi dia memperkenalkan isi kerajaan dunia. Isi kerajaan dunia itu datar semuanya. Nah, itu baru Bibel, nggak ada bulat. Bumi datar. Gimana itu bumi datar ya? Buktinya kalau di Bible itu bumi itu bulat, ya waktu Tuhannya nih dibawa oleh iblis ke gunung yang tinggi. Nah, iblis memberikan seluruh kerajaan dunia ini. Ya berarti datar. Masa nih ke gunung yang tinggi bisa lihat seluruh kerajaan bumi? Ya datar lah. Datar, hebatan Superman lagi membawa Batman ke atas langit. Terlihat bulat gitu loh. Kok masih ada orang kayak begitu hidup ya? Cek, yoi, masih ada nggak ya kayak tadi ya? Mau gue pengen marah-marah nih. Baru Ki bangun. Iya, udah 4 hari saya nggak pernah marah, bener. Bener. Kasih naik bipeng oten dulu biar dimarahi dulu kalau dengar bego. Suruh naik ini. Tunjukkan. Orang udah dikasih tahu. Nah, ini kepala batu tongnya nih. Kepala batin. Marahlah kau Handi, marah kepada Zuma itu yang menipu kau. Sekarang saya mau marahin kau. Nah, marahlah. Biar Zuma yang kena. Biar dosamu ditibankan kepada Zuma. Saya pengen marahin kau. Kenapa kau menyembah iblis? Saya nyuruh kau. Itu kan konsepnya Zuma. Nanti kan dosanya Zuma diberikan kepadamu, ditimpakan kepadamu di akhirat. Iya kan? Siapa yang menyuruh kau menyembah iblis? Zuma kalau gila. Tidak menerima orang gila di atas ya. Dia gila, nggak usah naik orang gila ya. Masa Bang Hadi diskusinya sama Iye? JJ. Ike. Jadi aku tengok dia itu tipikal kayak lebih dari mak Facebook dia itu aku tengok. Lebih. Kurang ajar itu. Gak cocok itu. Kasih aku hadapi itu orang mencret. Gak cocok sama Gurunda itu. Orang melambai, tulang lunak. Iya. Itu tulangnya kayak kena presto itu Bunda. Coba ini, apakah dia hotel atau Muslim? Lian, Assalamualaikum, selamat malam, Kristen Muslim. Lian, udah tidur kayaknya. Hotel pada sedeng, gak jelas. Jadi ntar lu ya Bunda Ramaya ngomong dulu ya. Ntar sambil naikin aja. Jadi teman-teman mari diskusi lah. Saya rasa di dalam kepalamu kan ada otak gitu ya. Fungsikanlah dengan baik. Yang basic-basic dulu gitu. Mempermalukan dirimu naik loh. Jadi kalau Kristen di luar sana mendengarkan kamu loh yang malu itu. Kok orang Kristen kok pada blow on yang naik di sini itu. Bertanya, dijawab, tapi nggak menerima jawaban orang gitu. Ya mending kalau punya ilmu bolehlah kau menyalahkan itu. Lalu ditanya balik, nggak ada daya upaya gitu. Malu loh kamu itu. Lo tahu nggak efeknya kalau kau setiap hari kayak gini semua, grup-grup kalian semua naik di media sosial nih. Ya tadinya orang ada keraguan dalam agama lu nggak bisa ngejelasin, ya mereka keluar dari agama itu. Nanti punah loh. Kalau begini cara kalian diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Silakan Bang.
Ada yang sampaikan? Kalau naik itu, kalau naik sebelum bentar, ini saya kasih tahu ya teman-teman ya. Kalau naik dan ada yang lagi bernarasi saudaramu di atas, kamu nyimak dulu, diam dulu, duduk dulu biar ini kasih hangat dulu pantatmu duduk. Kemudian setelah saudaramu bernarasi selesai, baru kau masuk. Oke, Bang ya, turun. Rio, Muslim Kristen. Saya belum selesai kan? Jadi kalau begini terus, begitu, ya punah jadinya. Benar gitu. Lebih baik kau nggak naik diskusi daripada kau mempermalukan agamamu, mempermalukan diri dan keluargamu. Lebih baik diam di rumah atau ke sawah bermanfaat buat keluargamu. Udah beli-beli paketan, nggak ada apa-apa. Kalau begini terus, saya jamin gitu loh, saya jamin. Di media sosial semakin banyak nanti orang saya ingin memeluk Islam. Serius ini. Ya memang faktanya kan begitu. Kalau cara menyerahmu begini, astagfirullah. Selesai sudah. Jangan salahkan kami kalau agama ini akan punah. Satu persatu menemukan kebenaran Islam. Ini sudah fakta dan nyata. Tahun 2025 lihat nanti. Di Januari hitung nanti orang yang bersyahadat. Baik yang online maupun yang offline. Jadi naik permintaan kami, jangan mabuk, kurangi makan babi, kurangi makan anjing. Karena itulah yang merusak akalmu. Itu sih dari saya, lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim ya. Silakan Bang, apa yang sampaikan? Ana Bang yang ada di أنا تصيفة عفوا أيوة عفوا you can cover the Nasrani kamar. Oh, salah kamar dia. Enggak, dia nggak bisa bahasa Indonesia. Muslim dia itu. Dia pertanyaannya adalah ini ada apa? Dikira ada OTN nggak di sini gitu. Muslim dia itu, tapi nggak bisa bahasa Indonesia. Lukas 02. Iya. Lukas. Bang Handi kena. Iya bang. Kena tombak Kristen Bang Muslim. Boten, Bang Juma. Silakan diskusi ya, yang baik ya, Bang yang belum Mau belajar Bible gratis boleh? Boleh. Oten ya? Iya. Silakan. Yesus itu menurut Islam kan Isa ya. Sebagian Islam meyakini itu Isa. Apakah Isa itu dituhankan oleh umatnya atau tidak? Tidak, Bang. Umatnya Nabi Isa tidak pernah kemudian menuhankan Nabi Isa alaihissalam. Akan tetapi di akhir zaman Nabi Isa alaihissalam ditanyai oleh Allah, wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta lin-nasi takhizuni wa ummi. Wahai Isa, Nabi yang kuutus kepada Bani Israel, yang kuciptakan tanpa ayah. Apakah Anda pernah mengajarkan kemudian kepada mereka orang-orang ini mempertuhankan dirimu selain daripada aku? Nabi Isa menjawab, tidak. Nah, kenapa Allah kemudian bertanya demikian? Untuk supaya menyadarkan Kristen. Dengan pola ini kemudian Allah belum kejadian pun Al-Quran diberitakan kepada Kristen. Bahwasanya Nabi Isa kelak yang kalian tuhankan itu akan mengingkari kemudian apa yang kalian lakukan ketika hidup di dunia sebagai makhluk beragama. Itu kata Al-Quran. Wa idza khusyiran nasu kanu lahum a'da.
wa kanu bi ibadatihim kafirin. Apabila kelak manusia dikumpulkan, apa yang mereka sembah ketika hidup di dunia akan menolak sembahan-sembahan mereka. Subhanallah. Dan mengingkari kemudian pemujaan yang mereka lakukan. Nah, Anda itu harusnya senang, Anda itu harusnya bahagia. Kenapa? Karena Anda itu dibimbing. Subhanallah Bang Fe. Anda itu dibimbing oleh Al-Quran dan dibimbing juga oleh Bible untuk menuju kepada jalan keselamatan. Al-Quran mengatakan orang-orang yang menyembah Yesus, di dalam Al-Quran diterangkan akan ditolak oleh Yesus. Dan Yesus akan kemudian mengingkari pujaan-pujaan, pemujian-pemujian yang dilakukan oleh mereka. Dan itu tertulis di dalam Matius 7:22. Jelas itu. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan, bermujizat demi namamu. Pada saat itulah kemudian aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Al-Quran mengatakan itu. Bible juga mengatakan itu. Maka beruntunglah orang Kristen yang menggunakan akal sehat. Orang Kristen yang dibimbing oleh dua kitab secara langsung. Bible dan juga Al-Quran. Yang mengatakan bahwa celakalah orang yang mempertuhankan anak manusia yang datang lahir tanpa ayah. Celaka. Maka orang Kristen yang mengaku sebagai orang yang cerdas, wajib hukumnya meninggalkan agama Kristen itu. Sebelum diusir oleh Yesus. Karena itu yang diterangkan oleh Al-Quran dan itu yang diterangkan oleh Bible. Silakan Bang. Baik, tadi kata abang kan Islam apa Muslim ya Bang ya? Saya panggil Muslim Islam. aja ya, Islam ya. Ya boleh. Islam kan katanya memuliakan Isa ya, Isa Al-Masih ya Bang ya. Iya betul. Dengan cara apa Islam memuliakan Isa Al-Masih? Terima kasih Bang. Iya, Masya Allah. Yang pertama, umat Islam sejak mereka kemudian menggunakan akal sampai di penghujung hidup mereka, umat Islam itu tidak pernah ingkar terhadap akidah keislaman bahwa Isa alaihissalam adalah manusia suci baik di dunia maupun di akhirat. Dia adalah manusia yang terkemuka baik di dunia maupun di akhirat. Dia adalah hamba Allah yang taat. Fattakullah wa ati'un. Yang mengajarkan kemudian Bani Israel, kaumnya, umatnya, untuk menjalankan syariat lurus